Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya meskipun kita tidak tatap muka, tetapi walaupun kita lewat online pada hari ini, hari Sabat, tapi percayalah kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bukan kuat gagah dan kehebatan kami bisa menjalani semuanya Tuhan, tetapi karena Roh-Mu yang senantiasa ada pada kami. Terus berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk kami senantiasa fokus di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami, urapi semuanya ya Tuhan, urapi semuanya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih Roh Kudus. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, ku dapat hidup hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Makasih Tuhan. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, ku dapat hidup hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah berubah, Kau Tuhan yang melihat hati, kasih-Mu yang pelihara hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Kita pujikan dari awal. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, ku dapat hidup hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Oh Tuhan yang tak pernah berubah, Kau Tuhan yang melihat hati, kasih-Mu yang pelihara hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Angkat tangan-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah berubah, Kau Tuhan yang melihat hati, kasih-Mu yang pelihara hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Haleluya. Bukan kekuatanku Tuhan, kami bisa lewati semuanya. Semua karena Roh-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau yang layak disembah. Terima kasih
Bapa kami yang baik. Mari semuanya mengangkat tangan, nyatakan kepada Tuhan, nyatakan kepada Roh Kudus bahwa Dia Allah penyelamat kita. Dia adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Meskipun Tuhan secara online, tetapi Tuhan kuasa Roh Kudus senantiasa menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih hiburkan yang susah. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini semua karena kemurahan-Mu yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Nanti kalau yang belum bisa mendapatkan amplop, nanti bisa lewat transfer ya. Mari kita akan doa secara profetik ya. Meskipun masa pandemi, tetapi kekuatan menabur tetap ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah puji sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kini saatnya Tuhan kami mau senangkan untuk memberikan persembahan buat kerajaan-Mu, supaya senantiasa nama-Mu terus yang kami muliakan di seluruh bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Hitungan ketika kita akan deklarasikan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Hasta berlaba dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki.
tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini saatnya untuk kami memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Berbicara Roh Kudus, penuhi kami. Kami merindukan Tuhan akan firman-Mu supaya menjadikan pegangan di dalam hidup kami. Tuhan, aku rindu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Berbicaralah kami. Firman-Mu kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat berjumpa dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu GPI Permata Urgensi 2, sekalipun harus melalui media. Tetapi kami bersyukur sebab Engkau yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah online hari ini dapat terselenggara. Terima kasih. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau deklarasikan firman-Mu, sebab kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Mari saudara kita angkat Alkitab kita dan kita deklarasikan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali secara online. Pada hari Sabtu siang kita dapat informasi dari Oasis bahwa gereja pusat kita, Oasis, tidak menyelenggarakan ibadah offline tetapi online. Sebagai bentuk ketaatan, karena pusat mulai offline, kita juga harus offline. Sebagai bentuk ketaatan gereja kepada otoritas. Yang kedua, memang pada hari ini kita sadari keterpaparan COVID makin hari makin naik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga, saya ucapkan kepada tim yang telah menyiapkan ibadah online ini dengan begitu cepat, luar biasa. Kita persiapan dari jam 6 saudara, nyeteng-nyeteng sampai jam, ini berapa, jam setengah 10 itu, sampai setengah 10 itu, waduh, enggak bisa selesai. Itu sebabnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan. Anda sangat luar biasa. Sekalipun dalam waktu yang sangat mepet, hari Sabtu kita informasikan ibadah online, Anda bisa menyiapkannya dengan baik. Terus miliki hati melayani Tuhan yang tidak pernah padam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong di-slide-kan lagi untuk 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 tadi disampaikan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan adalah satu kondisi kejiwaan,
satu kondisi jiwa yang tidak siap menerima sesuatu yang mendatangkan kerugian maupun malapetaka atau mara bahaya. Saya ulangi, ketakutan merupakan kondisi jiwa yang tidak siap menerima sesuatu yang dianggap mendatangkan kerugian atau bahaya, musibah, malapetaka. Ini kondisi ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat-saat ini, siapa di antara kita yang tidak merasa ketakutan atau tidak pernah merasa ketakutan? Saudara, kita nggak divaksin takut terpapar COVID. Kita divaksin juga takut akibat COVID. Sore hari ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketakutan itu cermin daripada tidak adanya kasih di dalam hidup kita, hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, apabila kita memiliki kasih, maka ketakutan tidak ada lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, banyak orang mau melakukan hal yang baik, tidak jadi melakukan karena ketakutan. Contoh, saudara, contoh. Ada orang yang mau pinjem duit. Pak Budi pinjam duit misalnya. Saya mulai ketakutan. Saya pinjemi jangan-jangan nggak bayar, nggak balik. Maka tidak saya pinjami karena saya takut. Kenapa saya nggak pinjami? Karena tidak ada kasih. Tetapi kalau saya ada kasih, saya mesti pinjami karena saya tidak takut. Kemarin ada seorang ngebel saya, Pak, saya terpapar COVID, bisa nggak anterin saya, Pak? Saya habis periksa tempatnya Tatang, saya kepengen periksa di MMC, di rumah sakit. Oh bisa, saudara, saya takut enggak? Takut. Sekalipun saya sebagai gembala, saya takut. Ada orang batuk-batuk, sudah seminggu enggak sembuh. Suruh saya doain. Takut enggak? Takut. Tetapi ketakutan saya hilang kalah oleh karena saya punya kasih. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa, maka ketakutan itu terkalahkan. Dan saya antarkan orang itu periksa. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Pak, saya itu punya kasih, Pak. Tetapi saya tetap takut. Alkitab katakan, kasih yang sempurna bukan sekedar kasih, tetapi kasih yang sempurna adalah kasih yang bisa mengalahkan ketakutanmu. Kasih yang sempurna itu seperti apa, Pak? Saudara, Alkitab melukiskan banyak kasih. Ada kasih filia, yaitu kasih eksklusif. Kasih yang diberikan antara kakak adik atau keluarga. Maka sifatnya eksklusif. Kasih storge, yaitu kasih persahabatan, kasih bersyarat, kasih jikalau. Ketiga, kasih
eros, yaitu kasih karena nafsu, kasih terhadap lawan jenis. Yang Alkitab mau, yang bisa menghilangkan ketakutanmu, bukan kasih filia, bukan kasih storge, bukan kasih eros, tetapi kasih agape. Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang Tuhan ajarkan, kasih yang seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 13. Rasul Paulus menyampaikan kasih agape, kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati, kasih yang sabar, kasih yang menutupi segala pelanggaran, kasih yang sabar menderita. Kalau engkau punya kasih agape, maka saudara-saudara sekalian, engkau mampu mengalahkan ketakutanmu. Sekalipun saat ini COVID meningkat, tetapi engkau tetap melakukan kebaikan demi kebaikan. Engkau tetap peduli. Saya mengucap syukur kepada gereja ini. Di tengah-tengah pandemi, puji Tuhan, jemaat kita tidak ada yang kena. Tetapi kemarin, karena kita mendengar di pusat, ada beberapa yang isolasi mandiri. Kita peduli. Diakonia kemarin kita gunakan untuk membuat paket peduli COVID kepada saudara kita yang isolasi mandiri. Kita bagikan kepada mereka. Kita belikan beras, kita belikan Indomie, kita belikan minyak, kita belikan nugget, kita belikan telur. Kita bagikan. Itulah bentuk kasih agape yang gereja lakukan kepada jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit dan isolasi mandiri. Selain kita doakan, kita lakukan aksi nyata. Kita bersyukur. Sekalipun gereja kita tidak besar, sekalipun gereja kita masih dalam problem keuangan, tapi kita tetap bisa memberikan kepada jemaat yang sedang membutuhkan. Saudara sekalian, kenapa sangat penting kita memiliki kasih agape? Alkitab katakan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang pertama, kalau saudara takut, itu artinya kasih saudara belum sampai pada agape, belum sempurna. Maka perlu saudara undang Tuhan, hadirkan di dalam hidupmu, hadirkan di dalam jiwamu, hadirkan dalam keluargamu, rumah tanggamu, agar engkau memiliki kasih agape, sehingga tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, ketakutan akan membuat kita untuk tidak melakukan sesuatu. Ketakutan menjadikan kita pasif. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, engkau boleh takut, tetapi adalah takutmu engkau kalahkan dengan kasih yang kau miliki, dengan tetap peduli kepada jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau semuanya takut, siapa yang menghibur, siapa yang menguatkan, siapa yang melayani? Itu sebabnya gereja sangat penting memiliki kasih agape, agar tetap dapat melayani. Sebab kita tahu, kalau kita ketakutan, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Mau nengok orang takut, mau doakan orang takut,
Ada orang meninggal mau datang ke rumah duka, takut. Ada orang sakit mau datang, takut. Ketakutanmu lebih besar daripada kasih yang ada pada dirimu. Sempurnakan kasihmu, sehingga aku mampu mengalahkan ketakutanmu. Yang terakhir, ketakutan itu cermin dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ketakutan adalah musuh terbesar dari iman. Sebab ketakutan tidak bisa tinggal serumah dengan iman. Tuhan berkata, janganlah kau takut, janganlah kau khawatir. Baik apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Sebab semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Memang kita perlu, saudara, berhikmat. Tetapi hikmat yang kita lakukan adalah dengan cara menjaga protokol kesehatan. Bukan dengan cara duduk diam di rumah saja. Tidak mau ambil bagian. Tidak mau peduli di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka-mereka di barisan depan, saudara, berani ambil bagian. Apa iya anak-anak Tuhan tidak berani ambil bagian? Ketakutan adalah cermin dari ketidakpercayaan. Ketakutan adalah cermin ketidakimanan. Ketakutan tidak bisa tinggal serumah dengan iman. Itu sebabnya jika saudara tidak percaya, Alkitab katakan, Anda akan mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu pada hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketakutan memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi situasi kondisi saat ini seperti ini. Tetapi Alkitab memberikan rumus. Ketakutan dapat kita kalahkan. Ketakutan dapat kita kalahkan. Dengan cara milikilah kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang sempurna. Kasih agape, kasih yang rela berkorban. Kasih tanpa syarat. Kasih meskipun engkau tidak pernah ke gerejaku. Tetapi karena engkau saat ini sakit dan membutuhkan pertolongan, aku akan datang dan memberikan pertolongan. Meskipun engkau tidak pernah melakukan kebaikan padaku, tetapi karena saat ini engkau membutuhkan sebuah kebaikan, maka aku akan melakukan kebaikan padamu. Meskipun engkau tidak pernah memberi, tetapi karena engkau butuh, maka aku akan memberi. Terakhir, saya kemarin mendapat pengertian, saudara. Saya ngomong sama beberapa pengerja. Kalau orang punya hati memberi, sekalipun dia tidak punya apa-apa, dia bisa memberi apa-apa. Tetapi jika orang tidak punya hati memberi, sekalipun dia punya banyak apa-apa, dia tidak akan pernah bisa memberi apa-apa. Milikilah kasih agape, kasih rela berkorban, maka ketakutan di dalam hidupmu akan hilang dan ada sukacita di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari, seperti yang disampaikan oleh gembala pastor senior kita, setiap kali ibadah online kita akan akhiri dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab inilah perlindungan yang sempurna. Vaksin memang bisa meningkatkan imun tubuh kita, bisa melindungi kita dari dampak
corona, tetapi perlindungan Tuhan tetaplah perlindungan yang paling sempurna. Vaksin penting, tetapi lebih penting Tuhan yang menjadi pagar dan tembok kita. Ora mataka sakara lapa sakara lapa. Ora ramasya. Kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, jiwaku. Jatiku tak tahan menunggu bagi tanah gersang Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seisi hatiku kau tahu. Untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, mari kita siapkan roti kita. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, untuk kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia yang sehat menjadi sakit oleh karena kita, sehingga kita menjadi sehat. Dia yang kaya menjadi miskin, dan kita menjadi kaya oleh karena kematiannya. Pilu-pilunya menyembuhkan sakit kita. Oleh sebab itu, mari kita tanggalkan segala duka kita, segala beban kita, segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, dan kita ampuni orang-orang bersalah pada kita, agar perjamuan kudus pada hari ini kita lakukan boleh mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu malam pada waktu Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu telah menyatu dalam tubuh kami. Demikian Ia juga mengambil cawan anggur pengucapan syukur dan berkata, cawan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, batumu dan darahmu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Ora masyang kana bara 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 bara. Ora bara masyang kana bara bara. Haleluya. Glory, ora bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh darah kami. Sehingga kami Tuhan, Kau bebaskan dari segala sakit penyakit. Kau sembuhkan dari sakit penyakit. Tubuh kami sehat. Darah kami menjadi kudus. Sebab darah-Mu mengalir dalam tubuhku Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang sakit saat ini ikut perjamuan mereka disembuhkan. Mereka yang sehat ikut perjamuan kudus mereka Kau lindungi. Sehingga tidak akan terpapar sakit penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat umat-Mu yang setia. Ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini. Tuhan Kau mendengarkan dan Kau menjawab setiap doa-doa mereka. Biarlah rasa takut Tuhan yang mengikat jiwa umat-Mu. Hari ini aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, kasih agape, kasih yang berasal dari Engkau Tuhan. Sehingga umat-Mu sekalipun di tengah-tengah ketakutan melanda dunia, umat-Mu tetap berkarya, umat-Mu tetap dapat bekerja, umat-Mu tetap dapat melakukan tugas pelayanannya, dan mereka semuanya memperoleh perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sebab darah-Mu Tuhan mengalir tubuh kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ada di rumah. Mereka sedang menjalani isolasi mandiri. Aku berdoa untuk mereka Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau mengunjungi mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menjamah mereka, sehingga sakit COVID mampu mereka lawan, dan mereka menang di dalam nama Yesus. Terima kasih buat berita baik yang kami dengar. Beberapa anak dari saudara kami yang telah Engkau sembuhkan, telah Engkau bebaskan dari penyakit COVID, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, umat-Mu tidak akan lagi ada yang terpapar sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menghalau segala penyakit sambar, penyakit menular dari kemah kami, dan tidak akan menghampiri kemah kami. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, kami menyerahkan bangsa kami Tuhan. Aku berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Sakat Skotpet Tuhan, dimanapun mereka berada dari pusat sampai daerah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka dapat bekerja sama, seirama, oh Tuhan, bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terpapar, dan mereka disembuhkan, angka kesembuhan naik, angka kematian menurun, keterpaparan akan berhenti di dalam nama Yesus. Memasuki bulan Juli, kami berdoa ada bulan kegirangan bagi bangsa kami, di mana bangsa kami mampu menguasai, mengendalikan Tuhan, COVID, dan bangsa kami dapat beraktivitas normal kembali dengan new normal yang ada Bapak. Terima kasih khususnya untuk wilayah Kota Bumi, Pasar Kemis. Di dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan kota kami dari keterjangkitan virus corona. Aku perintahkan corona berhenti, berhenti, berhenti. Engkau tidak lagi berkembang biak, engkau tidak lagi menulari. Sebab atmosfer Kota Bumi adalah atmosfer penuh kemuliaan Tuhan yang akan mampu menghentikan segala gerak daripada virus corona
Di dalam nama Yesus, tidak ada kematian di kota bumi, tidak ada kematian di Pasar Kemis, Tangerang, bahkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami rindu gereja-gereja dapat ibadah kembali dengan offline. Kami rindu anak-anak dapat bersekolah kembali, rumah tangga dapat beraktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk para hamba-Mu telah menyelenggarakan online pada hari ini. Diberkati mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati anak cucu mereka, diberkati keturunan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati dan katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.